Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Asatidzah al-fudhala al-ahibba rahimani wa rahimakumullah, wa at-tullab al-ahibba a'azzani Allahu wa iyyakum. Ustadz dan santri-santri Pondok Pesantren Ibnu Abbas Suradesa yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Qul amin. Amin. Alhamdulillah, di kesempatan yang singkat ini insya Allah Ustadz tidak akan panjang lebar. Ustadz ingin sampaikan bahwa setiap orang itu ingin bahagia. Masya Allah, Kuwais ingin bahagia. Kuwais, semua orang ingin bahagia. Tapi ingat ucapan Syekh Abdul Razak kalau nggak salah, beliau mengatakan as-sa'adatu minallah. Kebahagiaan itu di tangannya siapa? Di tangannya Allah. Walan tunal illa bi ta'atillah. Dan tidak akan diraih, tidak akan bisa didapat kecuali dengan taat kepada yang punya kebahagiaan. Siapa yang punya kebahagiaan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nggak bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua ingin hidup mulia. Kita semua ingin hidup mulia, punya kemuliaan. Allah Ta'ala berfirman, walillahil izzatu walirrasulihi walil mu'minin. Kemuliaan itu hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Santri dan para ustadz yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini poin pertama. Kemuliaan itu di tangan Allah. Kebahagiaan itu di tangan Allah. Kalau kamu ingin bahagia, kalau kamu ingin mulia, berarti kuncinya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat tidak akan mungkin bisa diraih kecuali dengan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gimana Ustaz? Yang terpenting dan yang paling penting tentu cara bahagia itu banyak. Tapi yang paling penting adalah dekat dengan Allah dan dekat dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat ucapan ana baik-baik. Tadzakkar hadhil maqalah. Ingat ucapan Ustadz baik-baik bahwa kebahagiaan itu tidak akan bisa diraih kecuali dengan kita memperbanyak membaca Al-Quran. Ini jurnal apa? Membaca Al-Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, famanittaba'a hudaya fala yadhillu. Apa lanjutan ayatnya? Fala yadhillu wala yashqa. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, maka dia tidak akan tersesat dan dia tidak akan sengsara. Berarti kalau nggak sengsara, berarti dia pasti bahagia. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa. Kami tidak menurunkan Al-Quran agar engkau sedih. Berarti Allah turunkan Al-Quran tujuannya agar kita bahagia. Allah Ta'ala juga berfirman, wa man a'radha an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang dia jauh dari peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, jauh dari Al-Quran, maka pasti dia akan mendapatkan kehidupan yang dhanka. Apa itu dhanka? Sempit. Teman-teman semuanya,
mungkin sering disampaikan hal ini. Apa saja yang kaitannya dengan Al-Quran mesti Allah angkat. Apa saja yang kaitannya dengan Al-Quran, kalau ikhlas karena Allah, mesti Allah akan derajat. Allah pasti akan angkat derajatnya. Sudah ya. Al-Quran diturunkan di bulan apa? Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling ya, nggak apa-apa pakai suara, dengar kan? Oh, ada. Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan. Ramadan menjadi bulan yang paling mulia, spesial. Al-Quran diturunkan melalui malaikat. Malaikat Jibril menjadi malaikat yang spesial. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi Muhammad menjadi Nabi yang paling spesial. Kemudian apa lagi? Al-Quran diturunkan di kota Makkah dan Madinah. Maka kedua kota itu menjadi kota yang spesial. Al-Quran diturunkan kepada umat Muhammad. Apa kata Allah? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Dan insya Allah kalian juga termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebahagiaan. Karena kalian hari ini belajar Al-Quran. Ushkurullah ala hadhihi ni'mah. Maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalian disibukkan walaupun dipaksa untuk sibuk dengan Al-Quran. Dalam tanda kutip, walaupun kalian dipaksa untuk sibuk dengan Al-Quran. Ini dipaksa tapi dengan dipaksa yang baik. Masuk surga memang perlu untuk dipaksa. Rasulullah SAW menyampaikan, huffatil jannah bil makarih. Surga itu dilingkupi sama hal-hal yang tidak disenangi. Wa huffatin nar gimana ya Ustaz? Bisyahwat. Dan neraka itu dilingkupi dengan sesuatu yang disukai oleh nafsu. Jadi memang perlu dipaksa. Kalian dipaksa, alhamdulillah dipaksa untuk masuk surga di sini. Tapi tetap jaga keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Orang yang terbaik adalah orang terbaik di antara kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi bersyukur kepada Allah, disibukkan kalian oleh Allah dengan Al-Quran. Bersyukur kepada Allah waktu-waktu kalian diisi dengan Al-Quran. Dan kalian pasti akan merindukan posisi, waktu, momentum seperti ini ketika kalian sudah dewasa kelak. Semoga hari-hari sekarang ini yang kalian sibuk dengan Al-Quran menjaga kalian kelak di kehidupan selanjutnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.